Apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata pertanian atau perkebunan? Apakah kotor, panas, atau bahkan harus memerlukan lahan yang luas? Padahal ada loh cara berkebun yang praktis dan tidak memerlukan lahan yang luas yang bisa kalian coba di rumah, namanya hidroponik. Hidroponik berasal dari kata hydro yang artinya air dan ponos yang artinya kerja atau daya. Jadi, hidroponik artinya memanfaatkan air untuk menumbuhkan tanaman. Hidroponik tidak ditanam di media tanah, melainkan media lain seperti bata merah, rock wool, kerikil, dan arang sekam, sehingga tanaman bebas dari tanaman pengganggu seperti halnya ketika menanam di tanah. Terdapat beberapa tipe sistem hidroponik, yaitu drip system atau sistem tetes, NFT atau nutrient film technique, DFT atau deep flow technique, floating system atau rakit apung, aeroponik, dan wick system atau sistem sumbu, ebb and flow atau pasang surut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem hidroponik yang bisa dipakai atau diterapkan pada lahan yang sempit dan banyak digunakan oleh petani maupun penghobi hidroponik. Yang pertama ada nutrient film technique atau biasa disebut NFT system, di mana NFT system merupakan sistem hidroponik yang banyak digunakan oleh petani hidroponik. Tanaman yang menggunakan NFT system pada hidroponik bisa disusun bertingkat, sehingga tidak memerlukan lahan yang banyak. Cara kerja NFT system adalah melakukan sirkulasi larutan nutrisi selama 24 jam, dimulai dari bak penampung, lalu dialirkan ke pipa-pipa yang terhubung ke guli atau talang yang sebagai tempat tumbuh tanaman. Pertama, air di dalam bak penampungan yang sudah dicampurkan nutrisi dialirkan dengan dorongan dari pompa listrik. Selanjutnya, air nutrisi akan naik ke atas melalui pipa kecil atau disebut pipa input. Sampai di atas, air nutrisi akan dibagi dengan selang kecil menuju ke guli atau talang di mana tempat tanaman tumbuh. Aliran nutrisi yang tipis seperti lembaran film yang masuk ke guli atau talang yang sudah diatur kemiringannya antara 1-5 derajat. Sehingga air larutan nutrisi dengan sendirinya akan mengalir ke bagian yang lebih rendah. Kemudian, aliran air nutrisi akan mengalir keluar guli atau talang menuju kembali ke bak penampungan air awal melalui pipa kecil atau disebut pipa output. Pergerakan air yang berulang-ulang memutar atau resirkulasi membuat NFT sistem memiliki kelebihan yaitu hemat air dan nutrisi. Karena air nutrisi bisa dipakai berulang-ulang untuk mengairi tanaman. Pergerakan air nutrisi dari kemiringan bagian yang tinggi menuju rendah, air nutrisi akan mengenai semua bagian akar dari tanaman, sehingga tanaman memperoleh oksigen dan nutrisi yang cukup. Kelebihan sistem NFT antara lain, pertumbuhan tanaman lebih baik, lebih cepat, tanaman lebih seragam karena sirkulasi air dan nutrisi tercukupi, serta oksigen yang cukup menambah pertumbuhan yang optimal. Tanaman yang bisa dan mudah ditanam pada NFT system adalah sawi hijau, selada, kangkung, bayam, dan masih banyak lagi. Sistem yang kedua yang bisa Anda coba adalah DFT atau Deep Flow Technique. Sistem DFT memiliki bentuk hampir sama dengan sistem NFT. Tetapi, sistem DFT mensirkulasikan air dan nutrisi dengan menggunakan metode genangan air dengan ketinggian sekitar 3-5 cm. Cara kerja dari sistem DFT hampir sama dengan NFT, yaitu menggunakan pompa sebagai penggerak untuk mensirkulasi air nutrisi ke semua tanaman dengan pipa yang sudah diatur sejajar, sehingga terdapat genangan air dalam sistem pipa. Tergenangnya air dan nutrisi dapat sebagai penyelamat tanaman ketika terjadi listrik padam dan menjadi kelebihan dari sistem DFT itu sendiri. Yang ketiga ada drip system atau sistem tetes yang bisa kalian coba di rumah. Sistem tetes ini prinsipnya sama dengan menyiram tanaman namun dilakukan secara otomatis, terus-menerus dan sesuai kebutuhan tanaman.
Sistem tetes biasanya digunakan untuk media tanam yang padat seperti arang sekam, kokopit, hidroton, dan pecahan batu bata yang ditaruh dalam ember. Cara kerja dari sistem tetes ini yaitu nutrisi diambil dari tandon atau penampungan air yang dialirkan lewat pipa dengan bantuan dari dorongan pompa air dan didistribusikan ke tanaman menggunakan selang dengan metode tetes, di mana waktu penyiraman nutrisi bisa diatur sesuai kebutuhan dengan alat timer otomatis. Nutrisi langsung dari bagian atas yang dialirkan ke bawah sehingga dapat diterima akar dengan baik, yang terserap langsung oleh akar tanaman dan sisanya akan dibawa ke tandon melewati ember yang sudah dilubangi untuk disirkulasikan kembali. Dengan media tanam yang padat, tanaman yang dapat dibudidayakan menggunakan sistem ini antara lain seperti melon, cabai, terong, dan tomat. Kelebihan dari sistem tetes ini ialah bisa menanam tumbuhan yang memiliki postur lebih besar dengan akar tunggal, serta lebih hemat air dan nutrisi karena diberikan sedikit demi sedikit sesuai waktu yang sudah disetting. Sistem yang terakhir yang bisa kalian terapkan pada lahan yang sempit yaitu floating system atau rakit apung. Sistem rakit apung merupakan suatu budidaya tanaman khususnya sayuran dengan cara menanamkan atau menancapkan tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam suatu bak penampung atau kolam sehingga akar tanaman terapung atau terendam dalam larutan nutrisi. Cara kerja dari sistem rakit apung ini yaitu larutan nutrisi tidak disirkulasikan namun dibiarkan pada bak penampung dan dapat digunakan lagi dengan cara mengontrol kepekatan larutan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena dalam jangka waktu yang cukup lama akan terjadi pengkristalan dan pengendapan nutrisi dalam dasar kolam yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Sistem ini juga bisa menggunakan listrik atau tidak. Listrik yang digunakan hanya untuk penggerak aerator, untuk penambahan oksigen dan ketika listrik padam, tidak akan mengganggu sistem pertumbuhan tanaman, sehingga menjadi salah satu kelebihan dari sistem ini. Sistem ini juga memiliki kelebihan yaitu biaya yang terjangkau bagi pemula hidroponik, karena hanya menggunakan styrofoam dan bak penampung untuk menampung nutrisi. Itulah 4 sistem hidroponik sederhana yang bisa kalian coba dan terapkan di rumah. Jika kalian ingin belajar dan mau tahu tentang hidroponik, kalian bisa datang ke salah satu toko baliponik yang ada di daerah Sabe Belah Batu atau di Jalan Raya Singapadu Sukawati. Di sana kalian bisa menanyakan semua perihal tentang hidroponik. Selain kalian bisa belajar hidroponik, kalian juga bisa mencari semua perlengkapan hidroponik. Karena Baliponik juga menjual semua perlengkapan dan sistem hidroponik yang kalian butuhkan. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti sosial media Baliponik dan channel YouTube Baliponik yang memberikan tips dan saran tentang hidroponik. Selamat mencoba!